Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Optika, selamat datang kepada guru pembimbing dan peserta Optika 22. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan teknis pelaksanaan tahap 1 dan tahap 2 pada Optika 22. Penyelenggaraan Olimpiade Matematika Optika 22 menggunakan sistem blended, yaitu pada tahap 1 dan tahap 2 dilaksanakan secara online di lokasi masing-masing dengan platform latihan.id. Sedangkan tahap 3 dan 4 dilaksanakan secara offline di UIN Jakarta. Terdapat 4 tahapan dalam penyelenggaraan Optika 22. Tahap 1 penyisihan wilayah, tahap 2 penyisihan nasional, tahap 3 semifinal, dan tahap 4 grand final. Rincian tahapan Optika 22. Pertama, tahap 1, penyisihan wilayah. Tahap ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember tahun 2022 dengan sistem online melalui platform latihan.id. Pada tahap ini, akan diambil 10% dari total regu per tingkat per wilayah untuk dapat mengikuti penyisihan nasional. Pada tahap ini, peserta dapat melaksanakan olimpiade di lokasi masing-masing dengan ketentuan setiap regu diharuskan berada di satu tempat pengerjaan yang sama. Kedua, tahap 2, penyisihan nasional. Tahap ini dilaksanakan pada Minggu 11 Desember 2022 dengan sistem online melalui platform latihan.id. Pada tahap ini, akan diambil 10 regu per tingkat terbaik nasional untuk mengikuti semifinal. Pada tahap ini, dilaksanakan di lokasi masing-masing dengan ketentuan setiap regu diharuskan berada di satu tempat pengerjaan yang sama. Ketiga, tahap 3, semifinal. Tahap ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan akan diambil 3 regu per tingkat terbaik nasional untuk mengikuti grand final. Keempat, tahap 4, grand final. Tahap ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023 di UIN Jakarta dan pada tahap ini akan ditentukan juara 1, 2, dan 3 per tingkat. Selanjutnya, materi Optika 22. Pada Optika 22 akan disajikan beberapa soal yang memuat soal literasi matematis dengan konteks keislaman dan etnomatematika atau matematika dalam perspektif budaya Indonesia. Berikut materi Olimpiade dan LCCM Optika 22 tingkat MI atau SDI. Selanjutnya, materi Olimpiade dan LCCM Optika 22 tingkat MTS atau SMPI. Lalu, materi Olimpiade Optika 22 tingkat MA atau SMAI dan materi LCCM Optika 22 pada tingkat MA atau SMAI. Ketentuan pelaksanaan Optika 22. Peraturan umum. A. Peserta berhak mengikuti olimpiade setelah melakukan registrasi ulang mulai dari tanggal 28 November tahun 2022 sampai tanggal 1 Desember 2022. B. Peserta merupakan regu-regu utama dari madrasah atau sekolah Islam yang terdiri atas 3 orang. C. Peserta melaksanakan olimpiade di lokasi masing-masing dengan ketentuan harus berada di satu tempat dengan memperhatikan protokol kesehatan atau diwajibkan menggunakan masker pada masa pandemi. D. Waktu pengerjaan disesuaikan dengan daerah WIB atau waktu Indonesia bagian Barat. E. Peserta mengenakan seragam sekolah masing-masing. F. Peserta diwajibkan untuk mencetak kartu tanda peserta online dan wajib ditunjukkan ke arah kamera sebagai syarat kehadiran peserta. G. Peserta diharapkan telah siap untuk mengikuti olimpiade online tepat pada waktu yang telah ditentukan. H. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang virtual olimpiade untuk tahap 1 dan tahap 2. I.
peserta wajib menyalakan kamera selama Olimpiade berlangsung. Jika tidak, peserta akan diberikan peringatan. C. Layar pengerjaan Olimpiade peserta wajib aktif. Apabila layar tidak aktif atau tidak ada pergerakan mouse atau aktivitas pada keyboard lebih dari 10 menit, peserta akan otomatis keluar dari platform pengerjaan Olimpiade dan bisa masuk kembali jika diizinkan oleh pengawas. K. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan Olimpiade tanpa didampingi panitia pelaksanaan Optika 22 untuk tahap 3 dan tahap 4. L. Apabila peserta tidak memenuhi poin-poin di atas, peserta tidak diperkenankan untuk mengerjakan soal. M. Peserta akan didiskualifikasi jika terbukti melakukan hal-hal berikut selama Olimpiade berlangsung atau pada tanggal 10 sampai 11 Desember tahun 2022 dan tanggal 7 sampai 8 Januari tahun 2023. Yang pertama, bekerja sama dengan orang lain selain anggota regu dengan bentuk apapun, baik memberikan jawaban maupun mendapatkan jawaban. Kedua, pada pelaksanaan tahap 1 dan 2, peserta tidak diperbolehkan membuka tab lain di window browser selain tab yang berisi halaman Olimpiade. Apabila peserta membuka tab lain, akan terdeteksi otomatis oleh platform Olimpiade. Ketiga, mendapat peringatan sebanyak 3 kali. Keempat, mengambil gambar dan atau menyebarluaskan soal yang terdapat pada halaman Olimpiade. Kelima, menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator, handphone, dan sebagainya. Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan tahap 1 Optika 22. Ketentuan teknis. 1. Peserta diwajibkan memakai satu device, laptop atau komputer yang digunakan untuk mengakses latihan.id. 2. Jaringan internet peserta diharapkan berada dalam kondisi stabil saat pelaksanaan Olimpiade. 3. Peserta disarankan menyediakan provider dan device cadangan untuk mengantisipasi kendala pada provider dan device yang digunakan. 4. Pengaksesan laman latihan.id diwajibkan menggunakan laptop atau komputer dengan ketentuan sebagai berikut. A. Minimal RAM berukuran 2 GB. B. Memiliki kamera atau webcam yang menyala dan tidak buram sehingga peserta dapat terlihat jelas. C. Diwajibkan menggunakan Chrome. D. Disarankan Chrome dengan versi terbaru 107.x.xxxx.xx. E. Pastikan bahwa JavaScript aktif. 5. Panitia menyediakan layanan pengaduan atas kendala yang terjadi pada peserta melalui talk.to pada latihan.id. 6. Peserta hanya bertanggung jawab atas kendala server Olimpiade. Soal pada tahap 1 terdiri atas 25 butir soal pilihan ganda dengan waktu pengerjaan 100 menit. Untuk setiap butir soal pilihan ganda bernilai +4 untuk jawaban yang benar, 0 untuk soal yang tidak dijawab, dan -1 untuk jawaban yang salah. Selanjutnya, ketentuan peserta lolos. Jumlah regu yang lolos ke tahap penyisihan nasional atau tahap 2 adalah 10% dari total regu per tingkat per wilayah. Apabila hasil dari ketentuan di atas bukan merupakan bilangan bulat, maka berlaku pembulatan ke atas. Contoh, pada wilayah 1 DKI Jakarta, pada tingkatan MTS atau SMPI, jumlah regu yang lolos adalah 32, maka 10% dari 32 adalah 3,2, yang artinya regu yang lolos adalah 4 regu. Lalu, peserta yang lolos ke tahap selanjutnya akan diumumkan pada hari Sabtu 10 Desember 2022 pukul 17.00 WIB melalui website www.optika.event.uinjkt.ac.id. Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan Optika 22 tahap 2. Ketentuan teknis tahap 2. 1.
Peserta diwajibkan memakai 2 device, laptop atau komputer yang terdiri atas A. Satu device digunakan untuk mengakses latihan.id. B. Satu device digunakan untuk pengawasan melalui aplikasi Zoom. 2. Jaringan internet peserta diharapkan berada dalam kondisi stabil saat pelaksanaan Olimpiade. 3. Peserta disarankan menyediakan provider dan device cadangan untuk mengantisipasi kendala pada provider dan device yang digunakan. 4. Pengaksesan laman latihan.id diwajibkan menggunakan laptop atau komputer dengan ketentuan sebagai berikut. A. Minimal RAM berukuran 2 GB. B. Memiliki kamera atau webcam yang menyala dan tidak buram sehingga peserta dapat terlihat jelas. C. Diwajibkan menggunakan Chrome. D. Disarankan Chrome dengan versi terbaru 107.x.xxxx.xx. E. Pastikan bahwa JavaScript aktif. 5. Panitia menyediakan layanan pengaduan atas kendala yang terjadi pada peserta melalui talks.to pada latihan.id. 6. Panitia hanya bertanggung jawab atas kendala server Olimpiade. Tata cara menjawab dan scoring. Soal pada tahap 2 terdiri atas 20 butir soal isian singkat dengan waktu pengerjaan soal maksimal 60 menit. Untuk setiap butir soal pilihan ganda bernilai +1 untuk jawaban benar, 0 untuk soal yang tidak dijawab, dan untuk jawaban salah. Ketentuan peserta yang lolos. Peserta yang lolos ke tahap semifinal yaitu 10 regu terbaik nasional peringkat. Peserta yang lolos akan diumumkan pada hari Senin 12 Desember 2022 pukul 17.00 WIB melalui website www.optika.event.uindkt.ac.id. Ketentuan pengawasan tahap 1 dan tahap 2 Optika 2022. 1. Setiap peserta dalam satu regu diharuskan berada di satu ruangan yang sama dengan latar belakang berupa dinding polos. 2. Setiap peserta tidak diperbolehkan menggunakan virtual background. 3. Posisi kamera pada laman latihan.id harus disesuaikan sehingga setiap anggota regu terlihat pada layar. Contohnya seperti gambar berikut. 4. Setiap regu yang berasal dari sekolah yang sama, apabila sekolah mendaftarkan lebih dari satu regu, diharuskan mengerjakan soal di ruangan yang berbeda untuk menghindari gema atau pantulan suara. 5. Pada tahap 2, setiap peserta wajib menggunakan aplikasi Zoom. 6. Pada tahap 2, peserta diwajibkan menggunakan kode peserta yang diberikan panitia sebagai username akun Zoom. 7. Pada tahap 2, posisi kamera Zoom berada di peserta dan menghadap ke arah layar pengerjaan Olimpiade. Berikut posisi kamera yang benar pada Zoom, dari arah kiri dan dari arah kanan. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan lainnya pada tahap 1 dan tahap 2 Optika 2022. Pada tahap penyisihan wilayah atau tahap 1, jika terdapat regu yang memiliki skor sama, maka pertimbangan yang digunakan untuk menentukan peringkat regu-regu tersebut adalah 1. Banyaknya jumlah soal benar. 2. Waktu pengumpulan jawaban. 3. Jumlah terkecil dari umur peserta. Pada tahap penyisihan nasional atau tahap 2, jika terdapat regu yang memiliki skor sama, maka pertimbangan yang digunakan untuk menentukan peringkat regu-regu tersebut adalah 1. Waktu pengumpulan jawaban. 2. Peringkat pada tahap penyisihan wilayah. Selanjutnya, peserta yang lolos ke tahap semifinal dan grand final akan diberikan fasilitas penginapan yang telah disediakan oleh panitia dengan tanggungan pembayaran sebesar 50% oleh panitia. Di luar dari penginapan yang difasilitasi oleh panitia, maka biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh peserta. Selanjutnya, video tutorial tahap 1 dan tahap 2 Optika 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada video kali ini saya akan menjelaskan platform yang akan digunakan, penggunaan platform latihan.id yang akan digunakan pada tahap 1 maupun tahap 2. Silakan buka browser dan disarankan menggunakan Chrome versi terbaru. Silakan jika sudah dibuka browser Chrome-nya, ketik latihan.id. Nah, jika sudah akan terlihat tampilan login dari latihan.id-nya. Silakan masukkan akun latihan.id-nya berupa email dan password. Akun latihan.id akan dikirim melalui email yang sudah diisi peserta di form pendaftaran. Silakan login dari akun yang sudah dikirim melalui email. Jika sudah, maka akan muncul halaman utama dari latihan.id. Di sini akan terlihat, misalkan ini uji coba soal, akan lihat waktu pelaksanaannya dan durasinya berapa, dan tipe soalnya apa yang akan dikerjakan. Klik enter. Di pojok kiri atas akan ada notifikasi akses untuk mengaktifkan kamera. Peserta wajib mengaktifkan kameranya selama ujian. Maka klik allow. Jika sudah, maka akan muncul tampilan webcam atau kamera dari peserta. Sebelum memulai, pastikan terlebih dahulu di tampilan kamera sudah terlihat semua satu regu yang terdiri dari 3 siswa. Jika sudah, klik start untuk memulai ujian. Nah, akan muncul tampilan ujiannya. Di sini di pojok kiri atas ada waktu pelaksanaan ujian yang tadi durasinya adalah 60 menit, maka dia akan terus berjalan. Dan di sini di bagian atas ada nomor soal 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini ada bagian soal dan di bawah karena ini pilihan ganda, maka di sini akan ada pilihan A, B, C, dan D yang akan dipilih. Untuk soal pilihan ganda, silakan pilih jawaban yang menurut peserta itu benar. Misalkan jawaban ini adalah A. Klik A, maka jawaban sudah otomatis tersimpan. Seperti itu. Nah, untuk lanjut ke soal selanjutnya, silakan klik next. Akan lanjut ke soal nomor 2. Di sini misalkan soal jawabannya adalah B. Nah, misalkan jawabannya ingin diganti nih. Jawaban ingin diganti. Ini jawabannya adalah B. Jika ingin mengganti jawabannya, maka klik answer. Maka pilih, terus kemudian pilih jawaban yang sekiranya benar. Misalkan di sini klik D, maka sudah otomatis tersimpan. Kemudian di bagian atas nomor soal ini bisa diklik ya, untuk lanjut ke soal selanjutnya, atau melompat soal, atau kembali ke soal sebelumnya. Jadi bisa klik next atau previous untuk menuju ke soal selanjutnya atau sebelumnya, atau kita bisa klik nomor yang ada di atas soal ini untuk melompati soal. Dan untuk soal berupa isian, di sini peserta cukup menuliskan angka saja sesuai yang ada di yang diminta soal ya. Misalkan di sini jawabannya 80, maka klik 80, kemudian klik save.
klik save untuk menyimpan jawabannya. Jika tidak klik save, maka jawaban tidak akan tersimpan. Seperti itu. Bagaimana jika jawaban dari soal esai ini berupa bentuk desimal? Jika jawaban berbentuk desimal, maka gunakan koma untuk menjawab ya. Misalkan di sini jawabannya itu 12,56. 12,56. Gunakan koma dan klik save untuk menyimpan jawaban dari soal ini. Jika ingin mengganti jawaban, klik. Misalkan di soal sebelumnya ini ingin diganti jawabannya. Yang tadinya 80, di sini kita ganti dengan 50. Kita klik save. Jangan lupa diklik save lagi untuk merubah jawabannya. Jika peserta sudah selesai, peserta silakan ke soal paling belakang, soal terakhir. Di sini ada 8 soal, berarti soal ke-8 di sini. Jika soal ada 10, berarti soal ke-10, dan seterusnya. Jangan lupa untuk diklik finish untuk menyelesaikan ujian. Jika tidak klik finish, maka waktu akan terus berjalan sampai habis. Jika tidak klik finish, maka peserta dianggap belum menyelesaikan ujian. Jika sudah klik finish, maka peserta sudah menyelesaikan ujian. Seperti itu. Klik yes, maka ujian telah selesai.